A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menceritakan kepada Anda sebab-sebab Jepang menyerah kepada sekutu di era Perang Dunia Kedua. Rata-rata kita pasti mengatakan bahwasanya sebab Jepang itu menyerah kepada sekutu adalah karena Amerika Serikat membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena memang yang diajarkan di buku kita, di buku-buku sekolah kita, SD, SMP kita, memang seperti itu. Padahal kalau kita mau bertanya, mau mencari tahu berita dari perspektif lain, katakanlah kita kan tahu bahwasanya di era pada Perang Dunia Kedua itu Amerika Serikat dan Uni Soviet itu saling berebut pengaruh, sampai untuk menaklukkan kota Berlin saja pun mereka itu sikut-sikutan, dan akhirnya dimenangkan oleh yang kita katakan dimenangkan oleh Uni Soviet, Tentara Merah. Kalau kita bertanya kepada orang Rusia sendiri, menurut perspektif mereka bahwasanya Jepang menyerah itu adalah karena keikutsertaan Uni Soviet. Sebelum serbuan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu di Pearl Harbor, jauh sebelum itu Jepang itu sebenarnya sudah bertempur dengan Uni Soviet di perbatasan, yang mana saat itu Jepang mempunyai negara boneka yang bernama Mansuko, dan juga Jepang memiliki perbatasan di daerah tersebut. Terjadilah pertempuran, yang mana pertempuran kali ini dimenangkan oleh Uni Soviet. Jepang kewalahan, terakhir terjadilah perjanjian di antara Soviet dan Jepang, perjanjian non-agresi atau tidak saling menyerang. Kemudian ketika Jepang melihat canggihnya Jerman, keberhasilan Jerman menaklukkan Eropa Barat dan Eropa Timur, Jepang pada saat itu mulai terinspirasi dan termotivasi. Jepang waktu itu ingin menjadikan Jepang ini adalah sebagai pemimpin Asia dan pelopor Asia. Akhirnya Jepang membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang mana pada saat itu menewaskan 2.500 pasukan militer Amerika Serikat. Pemboman Pearl Harbor diikuti dengan pemboman pangkalan Inggris di Hong Kong, pangkalan militer Amerika di Bataan, Filipina, kemudian menyerbu masuk ke Semenanjung Malaysia, ke Burma, ke Hindia Belanda, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, kurang lebih dalam 5 bulan jatuh ke pangkuan Jepang. Itulah dahsyatnya pada saat itu perang kilat atau Blitzkrieg versus Jepang. Kemudian di akhir-akhir tahun 1944, Jepang akhirnya terpuruk. Amerika Serikat setelah mengumpulkan kekuatannya kembali di Australia, di Darwin, kemudian Amerika menyerang kembali Jepang, mengambil Pulau Guam, mengambil kembali Filipina, dan mengambil Kepulauan Saipan. Inggris juga menyerang Jepang, mengalahkan Jepang di Burma. Hanya sebatas Burma. Sebelum terjadinya bom atom itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang itu masih mempunyai jajahan yang luas. Cina belum jatuh. Beijing, negara Mansugo belum jatuh. Hindia Belanda belum jatuh. Semenanjung Malaysia belum jatuh. Vietnam belum jatuh. Jadi pada saat itu Jepang itu masih kuat. Pertanyaannya, kenapa Jepang menyerah kepada sekutu? Itu mungkin yang kita pertanyakan. Kenapa Jepang menyerah kepada sekutu? Pertanyaannya adalah satu. Jepang pada saat itu mengharapkan Uni Soviet itu sebagai mediator. Karena memang Jepang tahu bahwasanya Amerika Serikat dengan paham demokrasinya dan Uni Soviet dengan paham komunisnya itu tidak akan pernah ketemu. Jepang tahu itu. Jadi pada saat itu di tahun 1944, di akhir-akhir 1944, Amerika ini ingin menyerbu Jepang. Dan Jepang mengerahkan yang bernama pasukan kamikaze. Yang mana pasukan kamikaze ini adalah sebuah pasukan yang dibentuk oleh Angkatan Udara Jepang untuk menabrakkan pesawat tempurnya ini
ke Angkatan Laut Amerika. Jadi saat itu Amerika kewalahan, sampai korban di pihak Amerika itu adalah sebanyak 25.000 pasukan. Amerika kewalahan. 6 Agustus Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Jepang belum nyerah juga. Tanggal 9 Agustus kemudian datanglah serbuan Uni Soviet. Uni Soviet pada saat itu kemudian dengan datangnya serbuan dari Uni Soviet, pada saat itu tentara Jepang pada saat itu khususnya angkatan darat terkejut, mereka panik. Kemudian angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut Jepang pada saat itu kumpul. Mereka saat itu menentukan nasib Jepang, apakah mereka akan lanjut perang atau berdamai. Setelah mereka menimbang-nimbang, akhirnya 4 jenderal mereka sepakat untuk perang, lanjut perang, dan 4 lagi saat itu sepakat untuk damai. Karena mereka memikirkan, kalau tetap perang, mereka akan menghadapi pasukan kuat Uni Soviet, dan kalaulah mereka tetap melanjutkan juga, mereka tahu Uni Soviet itu pasti akan membunuh kaisar, menghancurkan tata kehidupan Jepang yang bentuk kekaisaran, kerajaan. Makanya pada saat itu Jepang langsung berpikir lebih baik, alangkah baiknya menyerah kepada Amerika Serikat. Setelah imbang 4 lawan 4 antara melanjutkan perang dan damai, datanglah pada saat itu Kaisar Hirohito dan mengatakan dan setuju lebih memilih untuk berdamai. Kemudian dibuatlah siaran radio Kaisar Hirohito, yang mana siaran radio ini adalah bentuk siaran yang akan diumumkan nanti tanggal 14 Agustus kepada seluruh dunia untuk bahwasanya Jepang sepakat untuk rekapitulasi kabinet. Maksudnya sepakat untuk berdamai. Akhirnya tanggal 14 Agustus terjadilah peristiwa itu. Pengumuman penyerahan Jepang kepada sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945 di seluruh dunia pada saat itu semua orang mendengar siaran radio dari istana Kaisar Hirohito bahwasanya Jepang sepakat untuk berdamai kepada sekutu. Walaupun Kaisar Hirohito sudah mengumumkan gencatan senjata, tapi Soviet tetap menyerbu pulau-pulau Jepang, Sakhalin, Kuril, dan pada saat itu Soviet juga ingin mengambil pulau Hokkaido, pulau yang sangat dekat ke Tokyo. Ya, ketika Amerika mengetahui niat Soviet ini, kemudian Amerika langsung bergerak cepat dan langsung menduduki Jepang. Kemudian tanggal 2 September akhirnya terjadilah penandatanganan penyerahan Jepang secara langsung. Tanda tangan di atas Angkatan Laut Amerika. Yang mana saat itu pihak-pihak sekutu ikut juga, baik dari Britania, Inggris, Uni Soviet hadir, Prancis juga hadir, dan Cina juga hadir. Makanya tanggal 2 September 1945 adalah tanggal terakhir terjadinya Perang Dunia Kedua. Itulah sebab kenapa Jepang menyerah kepada sekutu. Karena dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, Jepang akhirnya di bawah pengaruh Amerika Serikat yang demokrasi, yang sangat bertolak belakang dengan komunis Soviet. Dan Amerika Serikat tetap mempertahankan Jepang sebagai sebuah negara kerajaan, dan Kaisar Hirohito tidak diadilin. Itulah bersyukurnya saat itu Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan atas yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Sidik Sifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.